Sampai video sebelum ini kita belum memperhitungkan pengaruh longitudinal force terhadap cornering behavior. Artinya kita belum memasukkan pengaruh gaya arah longitudinal terhadap karakteristik belok, yaitu dalam hal ini adalah sudut alfa. Bagaimana kalau misalkan kendaraan itu berbelok, kemudian kita kasih pengereman maupun gaya traksi, itu pengaruhnya ke sudut slip seperti apa? Nah, itu kita bahas di sini. Di video sebelumnya kan hanya berbelok saja, jadi kendaraan hanya berbelok tanpa ada pengereman, tanpa ada gaya dorong. Nah, bagaimana pengaruh gaya dalam arah longitudinal, yaitu gaya braking maupun traksi? Nah, secara umum traktif atau braking effort, yaitu gaya traksi maupun gaya pengereman, itu akan mengurangi cornering force untuk sudut slip yang sama. Jadi kalau kita memiliki kendaraan berbelok, sudut slipnya itu sama antara yang direm dengan yang tidak direm, antara yang ada traksi maupun yang tidak ada traksi, maka dengan adanya misalkan dalam kasus pengereman dengan sudut slip yang sama, ketika kendaraan berbelok dia akan menghasilkan sudut slip. Nah, dengan sudut slip yang sama itu kalau kita lakukan pengereman itu akan mengurangi cornering force, artinya gaya gesek dalam arah samping itu akan berkurang dengan sudut slip yang sama. Nah, barangkali kalimat itu terasa bingung. Nah, kita bisa gunakan kalimat lain, yaitu dengan gaya sentrifugal yang sama, artinya dengan kecepatan belok yang sama, dengan radius belok yang sama, dengan kecepatan belok yang sama, jika ada gaya rem atau traksi pada kendaraan, maka akan menambah alfa. Artinya seperti itu. Jadi ketika kendaraan itu berbelok dengan radius yang sama, dengan kecepatan yang sama, maka jika ketika berbelok itu dikenai gaya rem maupun gaya traksi, maka akan menambah sudut alfa pada kendaraan tersebut. Atau dengan kata lain, untuk memperoleh radius belok yang sama, ketika kita melakukan pengereman, itu kita membutuhkan sudut belok roda kemudi yang lebih besar. Nah, itu kalimatnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi artinya itu kalau untuk sudut slip yang sama, ketika ada traktif atau braking effort itu akan mengurangi cornering force. Itu artinya untuk memperoleh radius putar yang sama dengan kecepatan yang sama, itu ketika kita berikan gaya pengereman atau traktif, maka kita butuh sudut setir yang sama, sudut belok yang sama, sudut belok yang lebih besar. Jadi kita harus kemudikan roda kendaraan itu dengan radius sudut setir yang lebih besar untuk memperoleh radius yang sama, kecepatan yang sama. Itu artinya. Ya, semoga tidak menambah bingung. Nah, untuk gaya rem atau traksi yang kecil, atau ketika kita berikan ketika belok itu kita rem dengan yang gaya rem yang kecil, itu penurunan cornering force, penurunan gaya cornering, gaya gesek dalam arah lateral itu utamanya disebabkan karena penurunan cornering stiffness. Jadi C alpha itu akan menurun jika kita memberikan gaya pengereman pada roda tersebut. Kekakuan lateralnya akan berkurang. Nah, cornering stiffness kan dia adalah gaya samping atau gaya gesek arah samping dibagi dengan sudut slip pada sudut slip yang mendekati 0. Nah, kemudian kalau kita berikan lagi gaya traksi atau brakingnya itu kita tambah, maka akan semakin menurunkan cornering force untuk sudut slip yang sama. Nah, jadi jangan bingung, artinya kalau kita memberikan gaya pengereman yang lebih tinggi, itu untuk memperoleh radius yang diharapkan itu kita butuh putaran roda kemudi yang lebih besar. Itu artinya kalimat ini itu. Nah, hal ini dikarenakan gaya gesek yang besar dalam arah longitudinal itu akan mengurangi gesekan atau adhesion yang terjadi dalam arah lateral. Nah, jadi kenapa ketika kita berikan pengereman itu gaya gesekan dalam arah lateral itu lebih kecil? Karena gaya gesekan itu akan terbagi menjadi dua arah, yaitu arah longitudinal dan arah lateral. Nah, jika kita memberikan gaya pengereman, contohnya ya arah longitudinal, maka akan mengurangi
gesekan yang tersedia dalam arah lateral. Jadi itu berhubungan. Jadi kalau kita tambahkan gaya dalam arah longitudinal, maka gaya dalam arah lateral akan berkurang. Begitu juga sebaliknya, jika kita kurangi gaya dalam arah longitudinal, maka gaya gesekan dalam arah lateral itu akan semakin besar. Nah, dengan kata lain seperti ini. Nah, misalkan gaya gesek maksimalnya itu antara ban dengan jalan itu adalah mu peak, koefisien gesek peak kalikan gaya normalnya, ini adalah gaya gesek maksimalnya. Maka jika ada dua gaya gesek yaitu dalam arah longitudinal dan lateral, maka resultan maksimumnya adalah mu p kalikan w. Nah, jadi kita gunakan prinsip resultan. Sebagai contoh ini adalah F resultannya, ini adalah F dalam arah, contohnya adalah traksi. Ini adalah traksi, ini adalah gaya cornering force-nya. Ini adalah resultannya. Nah, dengan gaya resultan yang sama, misalkan yang peak ini dengan gaya mu p FR misalkan adalah koefisien gesek maksimalnya, maka jika kita menambahkan gaya traksinya supaya gaya resultannya itu sama, berarti gaya dalam arah sampingnya, gaya lateralnya itu akan berkurang. Nah, ini kalau kita ini gaya dalam arah longitudinal dalam hal ini traksi kita tambahkan, berarti dia akan FR-nya ini akan ke sana, semakin ke sini. Nah, ketika ke sini berarti gaya yang dihasilkan dalam arah samping itu akan semakin kecil. Nah, begitu juga kalau ini kita kurangi, misalkan ke arah sini, ini FR kan konstan, jadi mu p kalikan W. Jika Ft kita kurangi, tidak ada gaya traksi atau gaya traksinya itu kecil, berarti supaya membentuk resultan, berarti ini kita tarik garis ke sini. Berarti gaya yang Fn-nya itu panjangnya sama, berarti ke sini. Nah, berarti Fs-nya itu akan semakin panjang. Nah, prinsipnya seperti itu, jadi kita gunakan prinsip resultan. Nah, dengan gaya resultan yang sama, yaitu misalkan koefisien gesek maksimalnya adalah mu p kalikan W, berarti ini akan kita bagi secara vektor dalam arah longitudinal dan arah samping. Nah, jika dalam arah samping ini adalah bertambah, berarti ini berkurang dalam arah longitudinalnya. Ketika gaya dalam arah longitudinalnya kita tambahkan, berarti gaya dalam arah samping akan berkurang. Nah, itu adalah arti dari ini. Kenapa bisa berkurang gaya dalam arah samping ketika kita tambahkan gaya traksi atau gaya pengereman. Nah, itu adalah konsep dari resultan ini. Nah, ini adalah contoh perbedaan karakteristik atau behavior antara ban bias dan ban radial untuk berbagai macam sudut slip. Nah, sebagaimana kita bahas tadi bahwa dengan adanya gaya dalam arah longitudinal, yaitu gaya driving, traksi maupun gaya braking, itu untuk sudut slip yang sama itu akan mengurangi. Nah, untuk yang lebih sesuai dengan teori tersebut, kita lihat yang ban radial dulu, yaitu sebelah kanan. Ini kecepatannya 40 km per jam, kemudian gaya normalnya 245 kN, kemudian tekanan bannya adalah 20 psi. Nah, ini untuk passenger car berarti ya, 20 psi kan kecilnya. Ini kita lihat untuk sudut slip yang sama, misalkan 2%. Ketika tidak ada gaya dalam arah longitudinal, artinya brakingnya 0 dan drivingnya juga 0 di sini. Nah, itu Fj-nya di sini. Nah, ketika kita tambahkan driving ini ke kanan, berarti dia ketika kita tambahkan driving itu akan cenderung turun. Kita lihat turun. Jadi untuk sudut yang selama dia akan turun. Nah, begitu juga dengan ketika kita kenai pengereman. Ketika kita kenai pengereman itu gaya dalam arah lateralnya, yaitu Fj-nya itu juga semakin turun. Nah, ini untuk radial sesuai dengan teori tadi. Nah, ini sedikit berbeda untuk yang ban bias. Kita lihat ini kecepatannya sama, gaya normalnya sama, tekanannya juga sama. Ini ketika tidak ada braking maupun driving, yaitu di 0 ini, misalkan di 2 derajat sudut slipnya di sini. Nah, itu ketika diberikan driving atau traksi, dia turun sesuai dengan teori tadi. Jadi semakin kita tambahkan driving, maka gaya dalam arah lateral untuk sudut slip yang sama dia akan turun. Nah, tetapi untuk ban bias ini ada yang berbeda sedikit, yaitu ketika pengereman. Nah, ketika pengereman itu justru dia lebih tinggi gaya dalam arah lateralnya dibanding dengan yang tidak ada gaya
longitudinal ini semakin naik. Nah, ini perbedaannya antara yang ban bias dan ban radial. Tetapi untuk yang sudut slip yang semakin tinggi kita lihat dia akan cenderung turun semua, baik untuk yang braking maupun yang driving. Untuk ban radial semuanya turun. Nah, kira-kira ini udah sedikit naik, tapi dia cenderung turun untuk rata-ratanya. Nah, untuk ban radial ini penjelasan dari dua gambar ini ya radial, ini yang ban bias. Untuk ban radial cornering force yang tersedia untuk alfa tertentu adalah sama untuk kedua-duanya, baik untuk yang braking maupun yang driving. Ini akan lebih simetris dibanding dengan yang ban bias ya, ini lebih simetris, artinya itu sama. Untuk ban bias cornering force itu lebih tinggi ketika braking dibanding dengan driving. Ini kita lihat untuk yang braking itu lebih tinggi daripada driving untuk sudut yang slip yang sama. Nah, ini kenapa sebabnya, atau kita bisa juga dengan menggunakan kata lain untuk lebih memahami fenomena yang terjadi pada kasus ini, yaitu dengan adanya traction atau braking akan membutuhkan sudut slip yang lebih besar untuk menghasilkan cornering force yang sama. Nah, itu kayak tadi ya. Jadi ketika kita belok dengan kecepatan yang sama, dengan radius yang sama, maka dengan adanya traksi atau braking itu akan memunculkan sudut slip yang lebih besar. Jadi akan lebih lemah ketika kita lakukan pengereman maupun traksi, kemampuan menahan gaya sampingnya itu akan semakin lemah jika kita tambahi traksi maupun braking. Nah, ini adalah logikanya kenapa pada ban bias itu ketika braking itu lebih besar. Kenapa pada ban bias gaya lateral pada braking itu lebih besar untuk sudut slip yang sama. Kita lihat ya ini ya. Kenapa ini lebih besar? Nah, ini saya coba analisa sesuai dengan pemahaman saya. Nah, ini untuk pendapat sendiri. Semoga saja tidak salah. Kalau salah silakan dikoreksi. Nah, jadi kenapa untuk yang ban bias dia ketika dilakukan pengereman dia semakin tinggi, justru semakin tinggi gaya dalam arah lateralnya. Ini sebagai berikut. Ini adalah equatorial line. Jadi yang dari sini itu adalah kontak pathnya, ini yang depan, ini yang belakang. Yang ini adalah sudut alfa, itu adalah sudut yang dibentuk antara equatorial line dengan center roda ini alfa, sudut slipnya. Fs adalah gaya sentrifugalnya, Fj alpha adalah gaya geseknya. Nah, ini ada pneumatic trail, ini tidak kita bahas di sini. Nah, untuk kasus traksi, nah kenapa di bias itu dia lebih besar untuk yang ketika dia pengereman, kenapa dia justru dia lebih besar gaya lateralnya? Karena untuk ban bias sesuai dengan konstruksi bannya dia deformasi dalam arah longitudinal itu lebih besar dibanding dengan ban radial, karena ban radial kan dia memiliki beltnya itu menahan gaya dalam arah longitudinal, sedangkan ban bias kan murni ban bias dia hanya mengandalkan karkasnya. Nah, dengan demikian dia akan lebih mudah terdeformasi dalam arah longitudinal. Nah, untuk yang traksi itu yang bagian depan mengalami kompresi, yang bagian belakang mengalami tension. Nah, kita lihat yang traksi dulu. Nah, arti dari ini turun, arti dari drivingnya ini turun berarti ketika kita berikan untuk gaya samping yang sama, gaya sentrifugal yang sama, itu ketika kita lakukan driving itu akan menghasilkan sudut slip yang lebih besar. Nah, ketika kita lakukan braking untuk gaya sentrifugal yang sama, untuk belokan yang sama, kecepatan yang sama, itu dengan adanya braking itu sudut slip yang terjadi itu lebih kecil. Nah, kita lihat di sini. Jadi untuk ketika traksi dia kan tadi menghasilkan yang lebih besar alfanya. Nah, karena untuk traksi dia mengalami kompresi, ini berarti ini ketekan ke belakang. Ketika ini ketekan berarti yang equatorial line itu akan semakin ke sana, ke atas ini. Nah, sehingga alfanya akan lebih besar. Nah, untuk bagian yang braking itu yang depan mengalami tension. Tension berarti ketarik ke depan sana, berarti ini akan semakin landai yang garis equatorial. Nah, semakin landai berarti alfanya semakin kecil. Nah, itu adalah logikanya kenapa yang untuk ban bias dia, untuk yang traksi dia
turun, gaya sampingnya untuk yang braking dia naik. Nah, saya kira cukup sekian supaya tidak panjang. Di video selanjutnya kita akan bahas tentang kurva elips yang menunjukkan hubungan antara gaya dalam arah longitudinal dan gaya dalam arah lateral. Demikian, sampai ketemu di video selanjutnya.